Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima, saya dari STKIP Syekh Mansur, Pandeglang. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu wujud benda dan sifat benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, teman-teman mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Tahukah teman-teman, benda-benda di sekeliling kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup, ada yang buatan manusia juga, dalam arti benda tak hidup. Nah teman-teman, berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, serta yang ketiga, benda gas. Pada dasarnya, setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel ini ukurannya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Semua benda mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Volume atau menempati ruang. Apakah teman-teman tahu massa dan volume? Massa, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada volume. Volume atau ukuran ruang, atau kapasitas atau isi, yang ditempati oleh suatu benda. Penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui sifat-sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama, memiliki berat dan massanya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat. Misalnya gelas, berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Nah, sifat benda padat yang kedua, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat. Misalnya gelas, volume pensil akan tetap sama, dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Nah, sifat benda padat yang ketiga, benda padat dapat digenggam, kita dapat menggenggam atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan. Selanjutnya ada sifat benda padat nomor 4. Nomor 4 dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, seperti dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Sebagai contoh ada tanah liat. Tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua ada kayu dapat diubah menjadi meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Selanjutnya ada sifat benda padat nomor 5. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada benda padat yang keras berat. Yang kedua, benda padat yang keras ringan, dan yang ketiga ada benda padat yang lunak. Sebagai contoh, yang pertama benda padat yang keras berat seperti besi. Yang kedua, benda padat yang keras ringan seperti kain, benda padat yang lunak seperti mentega. Oke, lanjut. Sifat benda padat yang keenam, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Nah, contoh yang kedua ada kapur barus, merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan pada lemari pakaian. Nah, yang terakhir ada sifat benda padat nomor 7. Susunan partikel benda beraturan, partikel tidak dapat bergerak, dan jarak antar partikel benda rapat. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunannya sangat rapat dan teratur.
Nah, selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Nah, inilah teman-teman contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada es, ada kayu, ada plastik, ada kain, ada batu, ada besi, tanah, dan kaca. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui sifat-sifat dari benda padat. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui sifat-sifat dari benda cair. Berikut penjelasannya. Nah, sifat benda cair yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkok jika kita pindahkan ke mangkok, dan berbentuk seperti botol jika kita pindahkan ke dalam botol. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya bisa kita ubah-ubah. Nah, selanjutnya sifat benda cair nomor 2. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, sifat benda cair yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu, yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Sifat benda cair nomor 4, benda cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, depan, maupun ke belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah secara penuh, kemudian kita melubangi bagian wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Nah, selanjutnya ada sifat benda cair nomor 5, memiliki massa dan berat. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang terisi dengan air. Maka apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi, dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Sifat benda cair nomor 6, menempati ruang. Kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah pasti akan bisa dimasuki oleh air karena sifatnya yang menempati ruang. Nah, selanjutnya ada sifat benda cair nomor 7, dapat melarutkan beberapa zat. Kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasuki garam, maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam, maka wujud zat yang dimasukkan gula atau garam tersebut akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelahnya zat warna tersebut. Sifat benda cair nomor 8, meresap melalui celah-celah. Sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah tersebut celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang, maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak diairi air secara langsung. Nah, selanjutnya ada sifat benda cair nomor 9, mempunyai sifat kapilaritas.
Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung kain yang terkena air. Jika hanya ujung kain yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian kain yang lainnya, meskipun berada di tempat yang lebih tinggi. Nah, contoh yang lainnya adalah hal yang terjadi di lampu minyak, kompor minyak. Sumbu lampu minyak dan kompor minyak yang selalu terbakar karena minyak yang berada di dasar wadah terangkat ke bagian ujung sumbu karena adanya sebuah gaya kapilaritas. Nah, selanjutnya ada sifat benda cair nomor 10. Dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu, maka akan bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, apabila air didinginkan dalam lemari pendingin atau freezer, misalnya, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Nah, yang terakhir ada sifat benda cair. Nomor 11, gerak antar partikel bebas, gaya antar partikel cukup kuat. Gerak antar partikel penyusun pada benda cair agak bebas dan renggang. Pada partikel zat cair ini mungkin lebih bebas dibanding zat padat, akan tetapi tidak sebebas seperti zat gas. Gaya antar partikel pada benda cair cukup kuat, namun gaya partikel ini tidak sekuat partikel yang terdapat pada benda padat. Nah, di sini ada contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada air, ada madu, ada sirup, dan ada minyak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat dari benda gas. Sifat benda gas yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Nah, selanjutnya sifat benda gas kedua, ada di segala tempat. Benda gas dapat ditemukan di mana-mana, baik di rumah, di jalan, atau di lingkungan manapun. Ruang kosong dimanapun berada akan ditempati benda gas atau udara. Manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen dan merupakan salah satu benda gas. Meskipun wadah atau tempatnya terlihat kosong, sebenarnya wadah tersebut tetap diisi zat gas atau udara, dan meski tak dilihat dengan mata, tetapi udara tersebut dapat dirasakan oleh kita. Sifat benda gas yang ketiga, menekan ke segala arah. Dapat kita buktikan ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik. Maka balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Itu karena balon atau kantong plastik ikut tertekan oleh gas yang menyebar saat ditiupkan. Nah, sifat benda gas yang keempat, memiliki massa dan berat. Meski kasat mata, benda gas memiliki massa atau berat. Sebagai contoh, beban ban motor yang sudah diisi udara akan lebih berat ketimbang ban motor yang kempes. Sifat benda gas yang kelima, jarak antar partikel berubah-ubah. Sama seperti benda padat dan benda cair, benda gas juga memiliki partikel penyusun. Jarak antara partikel penyusun dalam benda gas lebih sering berubah-ubah. Partikel pada benda gas juga dapat dikatakan tidak tetap, sehingga hal ini menyebabkan bentuk benda gas selalu berubah dan tidak menentu. Nah, sifat benda gas nomor 7, susunan partikel tidak teratur. Selain jarak yang tidak tetap, susunan antar partikel pada benda gas juga tidak teratur. Hal ini tidak sama seperti benda padat dan benda cair. Partikel penyusun pada benda gas ini pada dasarnya memang sangat tidak beraturan. Selanjutnya ada sifat benda gas nomor 8, gaya tarik antar partikel lemah. Gaya tarik menarik antar partikel pada benda gas juga cenderung lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa gaya tarik menarik antar partikel benda gas hampir tidak ada sedikit pun. Nah, yang terakhir yang sifat benda gas nomor 9, gerakan partikel sangat bebas. Gerakan partikel pada benda gas memang sangat bebas dan mampu bergerak secara terus-menerus. Nah, di sini ada contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Ada uap, ada LPG, ada awan, ada udara, dan ada asap.
Nah, teman-teman sudah belajar serta mengetahui apa saja wujud benda dan sifat benda, serta contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa di bumi ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis benda-benda yang berbeda. Ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temukan di bumi, yakni cair, padat, dan gas. Ketiga benda ini sangat berbeda baik bentuk maupun sifatnya. Benda juga memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.